Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kaipahal? Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik dan tidak kekurangan satu apapun. Kali ini kita akan merangkum masih seputaran dunia jin, yaitu apa persamaan antara jin dan manusia. Kawan-kawan, sudah siap? Mari kita dengarkan. Hai kawan-kawan, jangan lupa di subscribe ya. Jin adalah salah satu bentuk keghaiban yang kita yakini keberadaannya karena ini salah satu dari keimanan, yakni percaya kepada hal yang gaib. Menerangkan sesuatu yang gaib tentu saja tidak bisa dengan kacamata indrawi atau berdasarkan data empiris, melainkan dengan keimanan yang berdasarkan pada penjelasan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Terkait dengan makhluk jin, apa yang dapat kita jelaskan hanya berdasarkan pada dalil, yakni Al-Quran dan hadis, khususnya adanya unsur kesamaan dan tentu saja ada perbedaan antara manusia. Apa saja sih kesamaan antara manusia dan makhluk jin? Yang pertama, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Tentu saja ini menjelaskan bahwa manusia dan jin memiliki peran dan tugas yang sama, yakni mengabdi dan beribadah kepada Allah. Mereka memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan dalam pengabdian kepada Allah. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia memiliki kewajiban-kewajiban beribadah, seperti halnya sholat, berpuasa, sedekah, pergi haji, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jin. Bangsa jin ini juga punya kewajiban-kewajiban beribadah, kawan-kawan. Kesamaan yang kedua yaitu memiliki kemampuan berfikir. Suatu waktu Rasulullah SAW membaca Al-Quran, lalu datanglah sekelompok jin mendengarkannya. Selesai menyimak bacaan Rasulullah SAW, para jin itu menyimpulkan apa yang disimaknya. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami." Itu perkataan jin berdasarkan Quran surat Jin ayat 1-2. Kawan-kawan, ayat ini mengisyaratkan bahwa jin mampu berfikir. Tanpa kemampuan berfikir, tidak akan pernah mungkin mereka bisa mengambil kesimpulan. Bukankah berfikir adalah proses mengambil sebuah kesimpulan? Banyak kisah para jin ini berkomunikasi dengan manusia, seperti para sahabat Nabi dan para nabi. Mereka berbicara selayaknya manusia berbicara dengan manusia. Persamaan yang ketiga yaitu para jin dan manusia ada yang soleh dan ada pula yang kufur. Sama juga seperti kita manusia, para jin itu terdiri dari beberapa sifat, yaitu ada yang soleh, ada yang suka beribadah, dan juga ada yang kufur. Jin juga ada yang fasik, ada yang munafik, sama juga sifatnya seperti manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak soleh. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda." Quran surat Jin ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa jin menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang menempuh jalan benar dan ada pula jalan yang sesat. Kemudian kesamaan yang keempat antara jin dan manusia yaitu mendapatkan imbalan dan sanksi. Sama juga dengan halnya manusia seperti kita, jin juga menerima konsekuensi antara kesolehan dan pembangkangan yang mereka lakukan. Seperti halnya manusia, apabila mereka melakukan kesolehan, maka imbalannya adalah syurga. Dan sebaliknya apabila mereka melakukan pembangkangan,
terhadap Allah SWT, terhadap hukum-hukum Allah, maka sanksinya adalah neraka. Jin ada yang masuk neraka dan ada pula yang masuk surga, sama seperti halnya kita manusia. Hal ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman yang artinya, adapun yang menyimpang dari kebenaran, mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau kenikmatan. Quran Surat Al-Jin ayat 15-16. Ayat ini menegaskan bahwa ada jin yang mendapatkan sanksi azab neraka, dan sebaliknya ada pula yang mendapatkan imbalan kenikmatan berupa surga. Sama juga seperti halnya kita manusia. Dan ada hal yang menarik juga mengenai kesamaan kita manusia dengan bangsa jin. Yang kelima yaitu mengenal gender. Jadi kalau kita manusia mengenal gender, yaitu memiliki kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ya walaupun ada di antara keduanya, tapi ya itu nggak normal ya. Jin juga sama, mereka juga ada gender, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan dalil dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Yaitu secara eksplisit ayat ini menyebutkan atau menerangkan bahwa jenis kelamin jin yaitu laki-laki. Kalau ada jin laki-laki, jadi it mean ada jin perempuan. Ya, benar seperti itu. Apabila jin itu mengenal gender, jenis kelamin, maka mereka pun memiliki hasrat biologis dan keturunan. Jadi otomatis apabila ada pengelompokan antara jin laki-laki dan perempuan, otomatis juga mereka memiliki hasrat biologis secara logika. Hal itu sebagaimana firman Allah SWT, patutkah kamu mengambil iblis atau jin yang durhaka dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi kata dan keturunannya pada ayat ini menegaskan bahwa jin itu berketurunan seperti halnya manusia, kawan-kawan. Seperti rangkuman yang sebelumnya, yaitu yang keenam, persamaan antara manusia dan jin yaitu membutuhkan makanan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah membawakan bejana berisi air wudhu kepada Nabi SAW. Tatkala ia mengantarkan bejana itu, Nabi SAW bertanya, siapakah anda? Ia menjawab, aku adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, carikan aku beberapa batu, akan aku pergunakan untuk beristinja atau bersuci, dan janganlah kau bawakan aku tulang dan kotoran binatang. Lalu aku bawakan beberapa batu yang kubawa dalam kainku, hingga aku letakkan di dekatnya, hingga aku berpaling. Setelah beliau selesai, aku pun berjalan bersamanya. Lalu aku bertanya, mengapa tulang dan kotoran binatang tidak boleh digunakan bersuci? Nabi SAW menjelaskan, kedua benda itu adalah makanan jin. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis ini menegaskan bahwa jin membutuhkan makanan, di antaranya adalah tulang. Tentu saja kita tidak bisa menjelaskan bagaimana tulang bisa menjadi makanan, kemudian apa kandungan gizinya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabdakan bahwa tulang-tulang yang diambil oleh jin tersebut akan penuh lagi dagingnya sebagaimana mereka makan seperti kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah kawan-kawan, ada setidaknya 6 persamaan antara kita dan jin.
Jadi kalau kita juga beribadah, mereka juga beribadah. Kalau kita juga ada yang muslim, ada yang non muslim, sama juga kawan-kawan. Mereka juga seperti itu. Ya mungkin mereka juga ada yang ateis atau sebagainya, wallahu alam. Dan mereka juga ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Jadi otomatis apabila ada laki-laki dan ada yang perempuan, ya otomatis juga mereka memiliki hasrat yang namanya biologis. Dan secara sunatullah, apabila mereka memiliki hasrat biologis, otomatis dong mereka memiliki keturunan sebagaimana halnya manusia. Kemudian sama halnya kita, bangsa jin juga memerlukan makanan dan minuman sama halnya seperti manusia. Sampai sini saja kawan-kawan pembahasan rangkuman kita kali ini adalah persamaan antara jin dan manusia. Mungkin kita akan bahas tentang hal-hal seputar dunia jin dan juga mungkin dunia gaib yang lainnya. Mohon komentar, like, share apabila video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.